Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hersa Cahyani dengan NIM 0703 1282429193. Di sini saya dari kelas 241L4 D Indralaya dengan program studi Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Saya akan mempresentasikan esai saya yang berjudul sebagai jembatan antara politisi dan publik, pentingnya keterampilan komunikasi dalam kepemimpinan Joko Widodo. Adapun beberapa alasan mengapa saya memilih tokoh politisinya yaitu mantan presiden terbaru kita, Pak Jokowi. Yang pertama, dikarenakan Pak Jokowi dikenal dengan gaya komunikasinya yang cukup unik, sederhana, dan relevan. Kemudian yang kedua, dikarenakan keberhasilan dalam membangun hubungan dengan publik. Seperti yang kita ketahui, Pak Jokowi dikenal cukup berhasil dalam membangun hubungannya dengan publik melalui metode kontekstual media sosial. Metode itu sendiri contohnya dengan menggunakan platform Instagram beliau, setiap mengucapkan hari-hari penting seperti Hari Guru, Hari Ibu, Hari Ayah, Hari Buruh, dan semacamnya, beliau menggunakan desain-desain yang tidak ketinggalan alias mengikuti tren. Nah, itulah beberapa alasan mengapa saya mengangkat Pak Jokowi sebagai tokoh politisi di judul esai saya. Kemudian langsung saja kita ke garis besar mengenai paragraf pendahuluan. Pada paragraf pendahuluan bisa kita lihat dari paragraf 1 hingga paragraf 3. Pada paragraf 1 sendiri, pertama saya membahas mengenai komunikasi terlebih dahulu. Di sini saya membahas mengenai komunikasi dan saya hubungkan dengan aktivitas politik. Seperti yang kita ketahui, komunikasi dan aktivitas politik itu sangatlah berhubungan. Karena dalam konteksnya, komunikasi itu sangat berhubungan dengan berbagai aktivitas, bukan hanya aktivitas politik saja. Kemudian kita bergerak ke paragraf kedua. Nah, di sini saya sudah mulai membahas mengenai Presiden Joko Widodo yang akan saya tarik dalam esai saya. Dilanjutkan dengan paragraf ketiga. Nah, di sini saya mulai membahas mengenai gaya komunikasi. Seperti yang kita ketahui, bahwasannya Presiden Joko Widodo mengenalkan metode atau mengenalkan istilah belusukan kepada kita. Pada istilah belusukan tersebut, kita sebagai rakyat ataupun masyarakat diajak untuk berpartisipasi dalam hal-hal politik. Kemudian langsung saja kita masuk ke paragraf pembahasan atau paragraf isi. Nah, di paragraf isi ini saya sudah mulai membahas mengenai kegiatan-kegiatan apa yang sering dilakukan beliau, yang sering dilakukan Pak Jokowi. Kemudian saya juga mulai menarik bukti nyata di mana ada masyarakat yang sangat senang dengan gaya komunikasi kepemimpinan beliau. Bisa kita lihat di sini, di bagian yang saya blog, saya menemukan dari salah satu akun X, @adims, beliau mengatakan, salah satu yang kusuka dari Pak Jokowi adalah sikapnya. Bukan sikap sebagai penguasa, tapi lebih sebagai pelayan rakyat. Ada rakyat yang mudah memarahi atau mencela pelayannya, tapi banyak juga yang menghormati atau memanusiakan pelayannya. Semoga Pak Jokowi selalu sehat. Ujarnya melalui unggahan akun X pribadinya. Nah, dapat kita tarik kesimpulan bahwasannya gaya komunikasi beliau yang seperti ini dapat menarik pendekatan dan dapat menarik ketertarikan masyarakat ataupun rakyat itu sendiri akan posisi Pak Jokowi yang memposisikan dirinya bukan sebagai pemimpin tetapi sebagai bagian dari rakyat. Nah, untuk di paragraf pembahasan yang seterusnya, saya mulai memasukkan kekurangan dari penerapan komunikasi dalam konteks pemimpin yang terlalu mengedepankan pendekatan terhadap rakyat. Karena bisa kita lihat atau bisa teman-teman baca, di sini saya menjelaskan bahwasannya komunikasi yang seperti ini apabila dilakukan oleh seorang pemimpin itu dianggap kurang tegas oleh masyarakat ataupun rakyat itu sendiri. Karena seperti yang kita ketahui, Pak Jokowi dari awal sudah membranding dirinya sebagai seseorang yang ramah, lemah lembut, terlalu mendekatkan diri, dan tidak membranding dirinya dengan sifat tegas. Maka dari itu, banyak ataupun tak sedikit dari mereka menganggap bahwa Pak Jokowi itu kurang tegas dalam memerintah Indonesia ini sendiri. Kemudian di paragraf selanjutnya kita bisa membaca ini ada salah satu contoh di mana pada saat terjadi kontroversial atau keputusan besar, para masyarakat ataupun publik itu merasa Pak Jokowi ini kurang tegas dalam mengatasi kontroversial ataupun keputusan besar tersebut. Nah, lalu kita beranjak ke paragraf penutup. Di paragraf penutup ini, saya mengambil dua paragraf.
di mana di paragraf pertama penutupnya saya merangkum semua gaya bahasa, gaya komunikasi Pak Jokowi yang sangat disenangi oleh semua orang. Nah, kemudian di paragraf penutup yang terakhir, di sini saya memberikan rekomendasi kepada seluruh pemimpin ataupun seseorang yang sudah diamanahkan sebagai pemimpin, boleh melakukan gaya kepemimpinan seperti beliau ini. Tetapi dengan catatan kita harus bisa membedakan juga di mana kita harus memposisikan diri sebagai bentuk pendekatan, di mana juga kita harus bisa memposisikan diri sebagai bentuk ketegasan agar masyarakat ataupun rakyat tidak melihat kita atau tidak memandang kita dengan sebelah mata. Mungkin itu saja secara garis besar ataupun gambaran umum dari esai saya yang berjudul sebagai jembatan antara politisi dan publik, pentingnya keterampilan komunikasi dalam kepemimpinan Joko Widodo. Apabila ada salah, saya mohon maaf. Saya tutup dan saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.